Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kewajiban dan hak anggota DPR. Untuk anggota dari kelompok 3 ada Zahra Marsha dengan NPI 1312100067, ada Niko Rian Saputra 1312100074, ada Muhammad Arsy Firmansyah 1312100077, ada Rara Lintang Bestari 1312100078, ada Raka Biseka Nugroho dengan NPI 1312100080, ada Dwi Zerlinda Aryani dengan NPI 1312100091. Untuk materi slide pertama bisa dijelaskan Mbak Rara. Baik, kewajiban anggota DPR. Yang dimaksudkan di sini adalah di mana para anggota DPR sebagai pejabat negara serta wakil rakyat memiliki pegangan sendiri dalam menjalankan tugasnya, yaitu Pancasila. Adanya Pancasila agar para anggota DPR selalu mengamalkan dan berpegang teguh pada Pancasila supaya tidak terjadi permasalahan dalam menjalankan tugasnya. Adapun makna dari Pancasila sendiri digunakan sebagai dasar atau fundamen untuk mengatur pemerintah negara. Pancasila memiliki fungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut bermakna sebagai pandangan hidup, cita-cita, kesadaran hukum, dan cita-cita moral yang meliputi jiwa serta watak bangsa Indonesia, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk warga negara Indonesia. Next. Salah satu contoh memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, yaitu diperlukan adanya representasi sosial tentang Pancasila. Yang diingat orang adalah Pancasila ideologi toleransi, Pancasila ideologi pluralisme, dan Pancasila ideologi multikulturalisme. Representasi sosial tentang Pancasila yang dimaksud adalah kerangka acuan nilai bernegara dan berbangsa yang menjadi identitas bangsa Indonesia, yang dimana nilai-nilai Pancasila lebih mudah terlihat dalam praktik bernegara, misalnya saat pengambilan kebijakan-kebijakan politik. Pancasila bisa memberikan solusi di tengah adanya beragam ideologi seperti sosialis dan liberal, serta di tengah usaha politik identitas oleh agama, etnik dan kepentingan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Zerlinda. Baik, selanjutnya yaitu hak pengawasan. Terkait dengan pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang, diantaranya yang pertama melakukan pengawasan terhadap pelaksana UU, APBN, dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, setiap anggota DPR berhak mengawasi pelaksanaan APBN dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk di daerah pemilihan, sehingga DPR memiliki 3 fungsi utama, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Lebih lanjut, dalam menjalankan fungsi pengawasannya, ada 3 hak DPR, yakni hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Niko. A. Interpelasi. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penjelasan pasal 27A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Yang pertama,
sekurang-kurangnya 13 orang anggota dapat mengajukan usul kepada DPR untuk menggunakan hak interpelasi tentang suatu kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, usul disusun secara singkat dan jelas serta disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya. Yang ketiga, dalam rapat paripurna berikutnya setelah usul interpelasi diterima oleh pimpinan DPR memberitahukan kepada anggota tentang masuknya usul interpelasi dan usul tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh anggota. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Saudara Arsi. Baik, yang keempat, dalam rapat BAMUS yang membahas penentuan waktu pembicaraan usul interpelasi, dalam rapat paripurna kepada pengusul diberikan kesempatan untuk penjelasan usulnya secara ringkas. Kelima, dalam rapat paripurna yang telah ditentukan, pengusul memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan usul interpelasi tersebut. Keenam, selama usul interpelasi belum diputuskan menjadi interpelasi DPR, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali. Hak interpelasi dalam tata cara pelaksanaannya telah diatur dalam tata tertib pasal 162 sampai dengan 165. Pada C, yaitu hak angket. Keberadaan hak angket diatur dalam pasal 20A ayat 2 UUD 1945. Hak angket disebut juga sebagai hak penyelidikan karena hak ini memang dimiliki oleh DPR untuk menyelidiki sesuatu yang lazimnya terkait dengan hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan yang menjadi kebijakan pemerintah. Selanjutnya akan dibacakan oleh masyarakat. Oke, terima kasih. Namun ketentuan pasal 176 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPR menegaskan bahwa hak angket digunakan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Rumusan ini memang sangat luas karena setiap gerak langkah dan keputusan yang diambil pemerintah pada dasarnya dapat dikatakan sebagai kebijakan, jadi tidak spesifik terkait dengan masalah keuangan negara. Bisa diturunkan. Halo. Sebagaimana pemahaman tertulis tentang asal muasal hak angket. Dengan demikian, kebijakan pemerintah mengurangi subsidi BBM dengan sendirinya dapat dijadikan sebagai objek dari hak angket DPR karena berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apalagi kebijakan itu juga berkaitan dengan keuangan negara. Namun, apakah kebijakan itu benar-benar bertentangan dengan undang-undang sebagaimana dugaan DPR? Inilah yang harus dibuktikan melalui penggunaan hak angket itu. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudari Zahra. Terima kasih. C. Hak menyatakan pendapat DPR. Hak DPR untuk menyatakan pendapat terdiri atas 1. Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. 2. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. 3. Dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela dan presiden atau wakil presiden.
tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.